Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang membahas tentang implementasi strategi pembelajaran kooperatif, cooperative learning. Pada kelompok kami terdapat 3 anggota. Yang pertama Sudarmiani Wahyu Sungkono, yang kedua Dianur Solihatin, dan yang terakhir Anissa Tri Damayanti. Pengertian strategi pembelajaran kooperatif itu sendiri yaitu rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Dan juga ada beberapa para ahli yang menyebutkan secara berbeda-beda, seperti menurut Kagan 1994, strategi pembelajaran kooperatif adalah strategi pengajaran yang sukses di mana tim kecil masing-masing dengan siswa dari tingkat kemampuan yang berbeda, menggunakan berbagai aktivitas belajar untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang suatu objek. Sedangkan menurut Bern dan Erikson 2001, strategi pembelajaran kooperatif merupakan strategi pembelajaran yang mengorganisir pembelajaran dengan menggunakan kelompok belajar kecil di mana siswa bekerja sama untuk mencapai tujuan belajar. Yang terakhir ada menurut Slavin dalam Isjoni 2009, pembelajaran kooperatif adalah suatu model pembelajaran di mana siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya 5 orang dengan struktur kelompok heterogen. Tujuan pembelajaran kooperatif. Terdapat 3 tujuan yang berbeda. Yang pertama adalah hasil belajar yang akademik. Dalam cooperative learning, meskipun mencakup beragam tujuan sosial, juga harus memperbaiki prestasi siswa atau tugas-tugas akademis penting lainnya. Dan yang kedua, ada penerimaan terhadap perbedaan individu. Yang dimaksud dari penerimaan terhadap perbedaan individu adalah penerimaan secara luas dari orang-orang yang berbeda berdasarkan ras, budaya, kelas sosial, kemampuan, dan ketidakmampuannya. Pembelajaran kooperatif memberikan peluang bagi siswa dari berbagai latar belakang dan kondisi untuk bekerja dengan saling bergantung pada tugas-tugas akademik melalui struktur penghargaan kooperatif akan belajar saling menghargai satu sama lainnya. Dan yang ketiga, ada pengembangan keterampilan sosial. Tujuan yang ketiga ini adalah tujuan yang sangat penting karena tujuan ini mengajarkan kepada siswa keterampilan bekerja sama dan berkolaborasi. Keterampilan-keterampilan sosial itu penting dimiliki oleh siswa, sebab saat ini banyak anak muda yang masih kurang dalam keterampilan sosialnya. Adapun karakteristik dari strategi pembelajaran kooperatif, di antaranya adalah yang pertama, pembelajaran secara tim. Tim merupakan tempat untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, tim harus mampu membuat setiap siswa belajar. Setiap anggota tim harus saling membantu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang kedua, ada didasarkan pada manajemen kooperatif. Manajemen kooperatif itu sendiri mempunyai 3 fungsi. Fungsi yang pertama adalah fungsi manajemen sebagai perencanaan pelaksanaan. Dan yang kedua ada fungsi manajemen sebagai organisasi. Yang terakhir ada fungsi manajemen sebagai kontrol. Berikutnya yang ketiga ada kemauan untuk bekerja sama. Keberhasilan pembelajaran kooperatif ini ditentukan oleh keberhasilan secara kelompok. Oleh karenanya, prinsip kebersamaan atau kerjasama perlu ditekankan dalam pembelajaran kooperatif ini. Tanpa kerjasama yang baik, pembelajaran kooperatif ini tidak akan mencapai hasil yang optimal. Yang terakhir ada keterampilan bekerja sama. Kemampuan bekerja sama itu dipraktikkan melalui aktivitas dalam kegiatan pembelajaran secara kelompok. Dengan demikian, siswa perlu didorong untuk mau dan sanggup berinteraksi dan berkomunikasi dengan anggota lain dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Kelebihan pembelajaran kooperatif. Di sini terdapat beberapa kelebihan. Yang pertama, untuk memudahkan siswa melakukan penyesuaian sosial. Yang kedua, memungkinkan terbentuk dan berkembangnya nilai-nilai sosial dan komitmen. Yang ketiga, menghilangkan sifat egois dan egosentris. Yang keempat, untuk meningkatkan kepekaan
dan kesetiakawanan sosial. Yang kelima, meningkatkan rasa percaya diri kepada sesama manusia. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan motivasi belajar. Adapun kekurangan dari strategi pembelajaran kooperatif. Yang pertama, guru harus mempersiapkan pembelajaran secara matang. Di samping itu juga harus memerlukan banyak tenaga, pemikiran, dan waktu. Yang kedua, agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar, maka dibutuhkan dukungan fasilitas, alat, dan biaya yang cukup memadai. Yang ketiga, selama kegiatan diskusi kelompok berlangsung, ada kecenderungan topik permasalahan yang sedang dibahas meluas, sehingga banyak yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Yang keempat, saat diskusi kelas, terkadang didominasi oleh seorang siswa. Hal ini mengakibatkan siswa yang lain menjadi pasif. Berikut ini adalah fase atau sintak strategi pembelajaran kooperatif. Terdapat 6 fase dalam strategi pembelajaran kooperatif. Fase yang pertama yaitu menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Dalam fase ini, hal yang dilakukan guru yaitu menyampaikan semua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pelajaran tersebut dan memotivasi siswa belajar. Pada fase kedua, yaitu menyajikan informasi. Dalam fase ini, hal yang dilakukan guru yaitu menyajikan informasi kepada siswa dengan jalan demonstrasi atau melalui bahan bacaan. Pada fase ketiga, yaitu mengorganisasi siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar. Dalam fase ini, hal yang dilakukan guru yaitu menjelaskan kepada siswa bagaimana cara membentuk kelompok-kelompok belajar dan membantu setiap siswa agar melakukan transisi secara efisien. Pada fase keempat, yaitu membimbing kelompok belajar dan bekerja. Dalam fase ini, guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat mereka mengerjakan tugas mereka. Pada fase kelima, yaitu evaluasi. Dalam fase ini, guru mengevaluasi hasil belajar siswa tentang materi yang telah dipelajari atau masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. Pada fase keenam, yaitu memberikan penghargaan. Dalam fase ini, guru mencari cara-cara untuk menghargai baik upaya maupun hasil belajar individu dan kelompoknya. Berikut ini adalah implementasi atau penerapan strategi pembelajaran kooperatif pada kelas 3, tema 1, subtema 1, pembelajaran 5. Disajikan sebuah gambar, siswa membuat cerita berdasarkan gambar tersebut. Kemudian, siswa menceritakan hasil kerja kelompoknya di depan kelompok yang lain. Untuk kegiatan pembelajaran berikutnya, siswa berdiskusi tentang salah satu siswa yang ada pada gambar berseri. Kemudian, siswa mendiskusikan mengenai hal-hal yang mengakibatkan siswa tersebut sakit, serta mengemukakan hasil diskusinya tersebut di depan kelas. Berikut ini adalah tahapan-tahapan pembelajaran dengan strategi pembelajaran kooperatif. Sebelum memulai pembelajaran, perlu diketahui juga tentang tujuan pembelajaran kooperatif. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang disajikan tentang ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat menuliskan informasi tentang ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Yang ketiga,
siswa dapat menyebutkan arti penting bersyukur kepada Tuhan sebagai salah satu makna dari simbol sila Pancasila yang pertama dengan benar. Yang keempat, siswa dapat menceritakan pengalaman bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan benar. Yang kelima, siswa dapat menentukan hasil penjumlahan dengan teknik tanpa menyimpan dengan benar. Yang keenam, siswa dapat menyelesaikan soal cerita sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan tanpa menyimpan dengan benar. Setelah mengetahui tujuan pembelajaran, langkah selanjutnya yaitu mengenai tahapan atau langkah-langkah strategi pembelajaran kooperatif. Berikut ini ialah langkah-langkah strategi pembelajaran kooperatif. Fase pertama, yaitu menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Langkah yang pertama yaitu guru menyapa siswa, menanyakan kabar kepada siswa. Setelah itu guru mengecek kehadiran siswa. Langkah yang kedua, siswa berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, dipimpin oleh salah satu siswa. Siswa yang memimpin doa adalah salah satu siswa yang piket kelas pada hari tersebut dengan ditunjuk oleh gurunya. Langkah yang ketiga, selesai berdoa, guru melakukan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan tentang materi yang sudah dipelajari sebelumnya dan menghubungkannya dengan bab yang akan dipelajari. Langkah yang keempat, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pelajaran tersebut dan memotivasi siswa belajar. Langkah yang kelima, guru meminta siswa membuka buku sesuai materi yang akan dipelajarinya. Fase 2 yaitu menyajikan informasi. Yang pertama, guru menjelaskan kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan apa yang tertera di buku. Yang kedua, guru menginformasikan pokok-pokok materi yang akan dipelajari. Fase 3, mengorganisasi siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar. Guru membagi anggota kelompok 4 siswa per kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 1 siswa kelompok atas, 2 siswa kelompok tengah, dan 1 siswa kelompok bawah. Setelah dibagi kelompok, guru meminta siswa mendapat kelompok pertama berkumpul dan duduk sesuai kelompoknya dan dilanjut oleh kelompok kedua, ketiga, dan keempat. Selanjutnya, fase 4, membimbing kelompok belajar dan bekerja. Yang pertama, setelah siswa sudah duduk dengan kelompok masing-masing, guru membimbing kelompok belajar pada saat mereka mengerjakan tugas mereka dan mengarahkannya. Yang kedua, siswa mengamati gambar berseri. Yang ketiga, siswa berdiskusi tentang salah satu siswa yang ada pada gambar berseri. Yang keempat, siswa menuliskan cerita berdasarkan gambar tersebut. Yang kelima, siswa belajar dalam kelompok mendiskusikan soal-soal pada lembar kerja siswa dan membandingkan jawaban-jawaban di bawah pengawasan guru. Yang keenam, siswa belajar dalam kelompok mendiskusikan soal-soal pada lembar kerja siswa dan membandingkan jawaban-jawaban di bawah pengawasan guru. Yang terakhir, siswa menuliskan hasil diskusi dan diminta untuk menceritakan hasil diskusinya di depan teman-teman secara perwakilan berkaitan dengan kelompok lain. Yang pertama, guru menentukan skor dasar berdasarkan nilai evaluasi hasil belajar yang disingkat EHB. Yang kedua,
Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari masing-masing kelompok setelah mempresentasikan hasil kerjanya. Yang ketiga, guru dan siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan pembelajaran. Yang keempat, pertanyaan yang diajukan guru dapat dijawab secara lisan atau tulisan. Selanjutnya, fase 6, memberikan penghargaan. Yang pertama, guru mencari cara-cara untuk menghargai baik upaya maupun hasil belajar individu dan kelompok, baik berupa pujian dan penghargaan atau kata-kata koreksi. Yang kedua, kegiatan di kelas diakhiri dengan doa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, dipimpin siswa yang piket kelas pada hari tersebut dengan ditunjuk oleh guru. Sekian dari kelompok kami. Jangan lupa ya, like, comment, share, dan subscribe. See you.